Amin. warhamhum Amin. wa'fu anhum bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi أعوذ بالله minasyaitonir من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadirin kiramin wal muhtaramin yang saya muliakan, saya ta'zimi, saya hormati segenap para alim ulama, para ustaz, para kiai. Mohon izin yang saya hormati seluruh DKI Masjid Al-Ihsan yang insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang saya cintai, saya sayangi seluruh para jamaah sekalian, hadirin yang berbahagia. Malam hari ini malam perdana perkenalan yang maklum Al-Fakir diundang oleh Bapak yang terhormat Bapak Irfan untuk menyampaikan karena sebuah tugas insya Allah akan saya sampaikan. Para jamaah sekalian, sebentar lagi kita akan masuk bulan Dzulhijjah. Setelah Dzulqa'dah ada Dzulhijjah. Tepatnya di tanggal 10 Dzulhijjah itu ada namanya hari Adha dan dijadikan sebuah momen menjadi Idul Adha. Adha itu penyembelihan. Idul Adha berarti perayaan atau kemenangan dalam proses penyembelihan. Penyembelihan di sana dikatakan yaitu kurban. Kurban itu adalah penyembelihan hewan sesuai dengan syaratnya yang dilakukan di tanggal 10, 11, 12 Dzulhijjah. Jadi seandainya di Idul Adha itu belum menyembelih, masih ada waktu 2 hari lagi, yaitu tanggal 11 dan 12. Gak harus tanggal 10. Nah tanggal 10 KB barangkali ya Allah, gimana gitu ya, apalagi kambing gitu enak itu ya. Dan kemudian hadirin sekalian, bagaimana hukumnya? Hukumnya itu relatif. Dasar hukumnya sebetulnya sunnah muakkadah. Sunnah kalau bisa kerjakan. Muakkad itu. Nek iso lakoni. Gak iso Ustaz ya udah, kalau gak iso ya udah waktunya belum bisa. Kadang jika kita pernah berjanji nanti di Idul Adha aku akan menyembelih korban, akhirnya janji itu dinyatakan menjadi nadar, maka ketika nadar hadirin sekalian hukumnya jadi wajib. Kalau hukumnya sudah menjadi wajib, ingat ini kalau sudah menjadi wajib maka peruntukannya untuk orang Islam saja karena sudah jatuh nadar. Nadar itu jatuhnya wajib. Kalau yang hewan kurban yang tidak ada nadar itu sunnah muakkad, boleh orang di luar Islam dan apa-apa makan ya, boleh kita kasih umpamanya dan nonis ya, lagi membutuhkan boleh.
Tapi kalau sudah sifatnya nadar, tidak diperbolehkan. Ada kurban itu jadi haram, Pak. Apa haramnya? Nek kepingin di alam orang, maksa-maksain utang tonggone buat motong kambing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani sesuatu yang berat kepada hambanya kecuali sekemampuannya. Jadi kalau memaksakan diri sampai ngutang-ngutang, mudorot jadinya. Setelah nyembelih tuh yang dia pikir tuh bayar utangnya, Pak. Lalu hari-hari biasa saja tidak mampu kok malah utang. Nah itu menjadi mudorot. Yang jadi korban siapa? Bukan cuma dirinya. Data anak jajan dikurangi, data istri masak dikurangi, dolim sang keluarga. Na'udzubillahi min dzalik. Terus bagaimana bagi yang mampu? Nah ini kajian kita malam hari ini supaya memberikan semangat kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ahu wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'nahu wallahu a'lam bi muradihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiya 'anil nabiyyi alaihi salatu wassalam annahu qala. Diriwayatkan dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, qala itu dalam kitab itu kalau untuk Allah qala artinya berfirman. Kalau untuk kanjeng Nabi dan para nabi rasul bersabda. Kalau buat kita ngomong, kalau buat ulama nasihat, kalau buat kita berkata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atan falam yudhi falyamut in sya'a yahudiyyan wa in sya'a nasraniyyan." Hati-hati. Man kana lahu barang siapa lahu sa'atan yang dia memiliki kemampuan untuk menyembelih. Jadi gini Pak, orang yang menyembelih hewan kurban itu adalah orang yang mampu. Mampu itu bukan kelihatan finansialnya. Barangkali ada tukang becak, tukang gojek online. Di saat Idul Adha itu dia ada rezeki lebih, dia mampu Pak. Walaupun motornya sih ngangsur, tapi ada orang kaya begitu masuk 10 Dzulhijjah malah dia ketipu orang, akhirnya dia tidak mampu membeli hewan kurban, dia dinyatakan belum mampu. Itu apa namanya, fleksibelnya hukum kita. Allah tidak menghendaki kesusahan. Barang siapa yang memiliki keleluasaan rezeki, falam yudhi, kemudian dia emoh, alim mencit, tidak mau motong korban, falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Silahkan orang itu mati, mau milih mati dianggap Yahudi atau mati dianggap Nasrani. Subhanallah. Wa fi riwayat, dan di dalam riwayat yang lain, maka lahu sa'atan falam yudhi fala yuqarribunna musalla. Barang siapa yang memiliki keleluasaan rezeki untuk menyembelih hewan kurban tapi tidak dilakukan, fala yuqarribunna, ini ada nun tauhid. Sungguh jangan sekali-kali dia mendekati musalla,
Sebab Nabi Ibrahim itu Pak, itu Nabi sugih. Setiap tahunnya itu 1000 ekor domba. 1000 loh Pak. Kita satu kayak kadang-kadang bawa orang. Ini 1000. Lah terus sapinya 600 ke 300 sapi. Kalau mentus Pak dijejerin di Alkitab nggak cukup Pak, nggak cukup mau di PRJ. Lah terus ontaknya 100 ekor ontak gede-gede, dan itu semua dikorbankan setiap tahunnya semata-mata untuk dianggap soleh dan hamba yang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya fata'ajjaban nasu wal malaikah, semua orang-orang sekelilingnya takjub. Oh hebat ya Ibrahim ya, hebat wong dermawan itu, kalah itu KDN ku kalah itu. Ya, luar biasa, disanjung-sanjung. Malaikat juga menyanjung-nyanjung Ibrahim. Kemudian karena disanjung sifat manusianya keluar, rumongso tenang. Akhirnya kullu ma taqarrabtu, semua yang mengorbankan itu laisa inti syai'un, kecil gak ada apa-apa nih. Nah, wallahi ini mulai pertama, memulai kalimat dengan wallahi Pak. Kalau kalimat itu diawali dengan waw, kemudian setelah waw itu dikasroh, itu menunjukkan qasam. Qasam itu sumpah, demi. Wawnya bukan berarti dan lagi, tapi itu waw qasam, bukan waw atof. Wal asri, demi masa, wadini, demi watin, dan seterusnya di sini wallahi, demi Allah. Demi Allah, lau kana indi ibnun, seandainya saja aku punya anak laki-laki. Saat itu Nabi Ibrahim belum punya anak, gampang biasa. Kalau belum punya itu ngomongnya itu suka keceplosan. Aku lagi beli mobil ya, tak tukokno iki menjelang alisan itu ambulan dong pamane. Begitu dapat lali biasa nih. Lau kana ibnun, seandainya aku punya anak laki-laki, la adbahannahu, akan kusembelih dia fi sabilillah, untuk di jalan Allah jika Allah menghendaki. Setelah ngomong gitu loh Pak, berlalu masa itu sampai lupa Ibrahim pindah hijrah ke Baitul Maqdis. Mana Baitul Maqdis? Palestina. Di saat itu kok ada kerentak hati Nabi Ibrahim pengen punya anak. Maka Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas shalihin. Doanya di Masjidil Aqsa, mustajab, jelalah Pak, jelalah. Ngerti jelalah? Ya. Jelalah itu sekolah gondrong. Tahu-tahu Siti Saroh itu kan diberikan hadiah oleh Raja Dolim, namanya Siti Hajar. Siti Hajar itu cantiknya Pak, makanya dilamain itu karena saking cantiknya. Cantik Pak Irfan, pasti ngerti. Saking cantik. Oh, baju pokoknya. Suwemok, wemor pokoknya. Kalau itu mantap Pak, kalau ngalah itu mantap pokoknya. Lah, jelalah di hari itu ngadep kepada Ibrahim, Pak, ya, jenengan urun boten apa? Hajar lah, Siti Hajar jenengan
rabi mawon, dikawin mawon. Mau gak tak hadiah Siti Hajar? Yang hadiah siapa Pak? Siti Sarah. Ujung-ujungnya tetap cemburu. Itu sudah sifat ibu-ibu yang lumrah. Ibu-ibu itu Pak, Nabi Adam itu dicemburi sama Siti Hawa. Pulangnya telat terus kemalaman. Siti Hawa itu cemburu, padahal tidak ada perempuan lain, cuma dia. Cemburu. Siti Aisyah cemburu dengan Siti Khadijah, padahal Siti Khadijah sudah wafat. Itu memang sudah lumrah, kita maklumi. Kenapa? Karena dia tidak ingin berpisah dengan suami. Dia hanya hidup selama-lamanya mendampingi suami sampai akhir hayatnya. Dia. Itu ya bro. Nah, setelah dihadiahi Siti Hajar, dinikahi, dilamar lagi. Sekali dua kali langsung oke jadi. Itulah jadi Nabi Ismail alaihissalam. Kembali kepada pokok masalah. Seandainya ada orang yang diberikan kemampuan tapi tidak mau memotong hewan korban, maka jangan pernah dia mendekati tempat-tempat sujud tadi. Wa an Ali radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Kalau boleh tahu, ini sekedar mengulas siapa sih Sayyidina Ali. Sayyidina itu anaknya Abu Thalib. Sayyidina Ali anaknya Abu Thalib. Lah Abu Thalib itu kakaknya Abdullah. Abdul Muthalib itu punya anak 12, Al-Hamzah dan seterusnya. Yang paling bontot Abdullah. Nah, waktu ingin menghembuskan nafas yang terakhir Abdul Muthalib itu dipanggil anak-anaknya semale pada kumpul. Begitu kumpul, ternyata dipegang tangannya Abu Thalib. Peluk pakai tangan kirinya, tangannya Nabi kita Muhammad SAW masih kecil itu diambil, ditumpuk jadi satu, peluk, kemudian digenggam, peluk oleh tangannya Abdul Muthalib, wasiat, ya Abu Thalib, aku titip anak ini, tolong dirawat, tolong disayang, tolong dilindungi, tolong diajarkan, anggap saja seperti anak sendiri. Aku pesan kepadamu, aku kasihan. Dia lahir tidak pernah melihat wajah ayah. Saat ini dia tidak bisa melihat wajah ibu. Aku titip kepadamu, tolong rawat. Kenapa? Dari 12 yang dipilih kok Abu Thalib, kok bukan Hamzah dan lain? Karena Abu Thalib itu satu saudara, satu ayah, satu ibu. Yang lainnya satu ayah, lain ibu. Makanya biasanya orang itu paling nyambung artinya kalau satu ayah, satu ibu. Dan Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, man kharaja min baitihi ila syira'il udhiyah, barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan niat ingin membeli, ingin milih-milih hewan korban dan dibeli, kana lahu bi kulli khutwatin asyru hasanatin, maka Allah catat setiap langkah dari rumahnya, plok 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 plok, satu langkahnya dijadikan 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau nyari hewan korban di Kemayoran sono enakan jalan kaki Pak, pahala itu nek sing nom, nek sing tuwek ya kotoran. Wa maha anhu asra sayyi'atin, bukan cuma dilipat gandakan pahala kebaikannya, juga dihapuskan 10 keburukannya. Wa rafa'ahu asra darajatin, dan Allah angkat 10
setiap langkahnya baru niat mau milih-milih hewan korban. Makanya habis ngaji ini terus cepetan ojo ragu-ragu ya. Wa idza takallama fi syira'iha kana la kalamu tasbihan. Ketika dalam perjalanan ini dia berbicara, baik dengan kawannya maupun kepada orang yang menjualnya, maka pembicaraan itu dianggap tasbih oleh Gusti Allah. Begitu mulianya orang itu. Karena apa? Ini masuk kategori khairun nas anfa'uhu linnas. Allah tahu kita sudah baik, tapi kalau yang menjadi yang terbaik adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Ustaz, seberapa manfaat diri Ustaz, ilmu Ustaz untuk jamaah? Suami, sudah manfaat apapun buat anak dan istrimu? Pekerja, sudah manfaat apa untuk perjuangan sebagai pahlawan keluarga? Istri, manfaat apa yang sudah kita berikan dan buktikan buat keluarga kita? Begitu semuanya. Semakin banyak bermanfaat, maka Allah pilih kita semakin menjadi orang yang terbaik. Wa idza qada samanaha, ketika dia bayar dihitung plek birawa 26 juta Ustaz, oke. Ketika bayar kana lahu bi kulli dirhamin sab'ami'atin hasanatan, maka setiap sen, kalau uang sana dirham, setiap kita sen, setiap sennya Allah jadikan 700 kebaikan. Luar biasa. Wa idza takallama wa idza taraha al-ardi yuridu bibaha istaghfar lahu kullu khalqin min mawdi'iha ila al-ardi sabi'ah. Ini bahayanya kalau baca kitab Google, Pak. Lakof bisa dibaca kolakof, bisa dibaca kuluku, bisa dibaca kolku. Kolako menciptakan, kuluku berakhlakul karimah, kulkin makhluk. Barang siapa wanita torohaka, maka ketika dia meletakkan hewan kurbannya alal ardi di atas bumi, yuridu dibahaka, yang dia ingin memotongnya, istighfar lahu, maka memohonkan ampun buat orang itu yang berkorban. Siapa? Kullu khalqin, semua makhluk, min maudi'iha, dari tempat pemotongannya ila ardi sabi'ah, sampai 7 lapis bumi, memohonkan ampun buat orang yang berkorban. Kalau bahasa kita, Allahumma ighfir lahu ya Allah, Allahumma ighfir lahu ya Allah, ampuni dosa-dosanya. Kenapa harus banyak yang mendoakan? Karena dosa kita itu banyak, Pak. Terus terang aja, dosa kita itu banyak, salah kita banyak. Kadang-kadang benar banyak salahnya, kadang-kadang ingat banyak lupanya, kadang-kadang syukur banyak kufurnya. Kalau lagi iman lagi naik, maghrib itu setengah jam belum makan, udah nongkrong di masjid. Kalau lagi turun kotak lupa baru mau jalan dari. Itu kalau kita tuh begitu. Orang yang ingin memotong hewan kurban tadi memohonkan ampun baginya semua makhluk yang ada di dalam bumi lapis 7. Wa idza ahraqa damuha, ketika muncul darahnya, khalaqallahu bi kulli qatratin, Allah jadikan setiap tetes darahnya tadi min damiha, dari darahnya asyrata minal malaikati, 10 malaikat. Setiap tetes darahnya itu Pak, Allah bentuk, Allah ciptakan menjadi 10 malaikat. Apa
fungsinya malaikat tadi? Yang yaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. 10 malaikat tadi, dan setiap tetes tadi, setiap tetesnya 10. Dan ini kan bisa setengah dari sapi lah. Loh, itu dijadikan 10 malaikat, tugasnya diberikan oleh petugas memohonkan ampun kepada orang yang berkorban sampai hari kiamat. Subhanallah. Ayo Pak, kita berlomba-lomba mengumpulkan kebaikan tanpa mengharap balasan. Kita lakukan kebaikan tanpa berharap balasan, maka yakinlah kebaikan itu akan mencari pemiliknya setelah. Catatan tidak akan pernah berubah, catatan baik tidak pernah berubah, catatan buruk tidak pernah berubah, kecuali orangnya sendiri yang mau berubah. Catatan buruk bisa berubah menjadi baik ketika tangan ini terangkat memohon ampun kepada Allah. Catatan baik juga akan berubah menjadi terhapus ketika kita umbar, kita siap-siapkan supaya pamer kita dapat nama. Itu termasuk riya, itu juga menghancurkan amalan. Wa idza qassama lahmaha, ketika dibagi-bagi dagingnya, karena lahu bi kulli lumatin, maka baginya setiap pokoknya kecapan, bahasa Jawanya kecapan, bahasa kita apa Pak? Yo kecapan, Kata-kata. hah? Kata-kata. Kecapan itu loh Pak, ngunyah, setiap kunyahan. Bener-bener Roto angel. Setiap kunyahan misla ibki rokobatin, disamakan pahalanya dengan memerdekakan satu budak min wulida Ismail alaihissalam, dari sejak lahirnya Nabi Ismail alaihissalam. Jawadirul Jadah diambil dari kitab Jawadirul Jadah. Anin Nabi alaihi salatu wassalam, dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, Rasulullah bersabda, li Aisyah, kepada Siti Aisyah. Siti Aisyah itu istrinya setelah Siti Khadijah meninggal. Kebanyakan bapak-bapak kan ingin nambah itu kan, Rasulullah saja istrinya nggak satu, tapi kenyataannya Khadijah meninggal dulu baru Rasulullah menikah. Berarti kita nunggu meninggal dulu gitu kan? Jangan Pak, di belakang itu sombong. Jangan aja lakukan, bahaya. Berkata kepada Siti Aisyah, ya Aisyah, kalau ada iya nyebut satu orang itu ya Muhammad, ya Allah, jangan ya Allah, ya Allah, ya Nabi, ya Allah, ya Rahim, ya Allah, ya Rafa, ya Allah, ya Syukur. Allah, ya Aisyah, wahai Aisyah, sini dong. Ada apa ya Rasul? Udhiyatuki, aku akan memotongkan hewan kurban buatmu. Washhadiha, saksikan dong. Kenapa dipanggil dong? Karena memang jaraknya jauh. Rasul itu paling sayang sekali dengan Siti Aisyah. Bu, istri Rasulullah itu ada yang bilang 11, ada yang bilang 13. Kebanyakan itu titipan suaminya yang ikut perang, dititip. Ya Rasul, nek aku syahid, aku titip istriku ya Rasul. Ya, begitu syahid diurus sama Rasulullah agar tidak muncul fitnah, dinikah. Nah, satu-satunya yang masih perawan cuma Siti Aisyah. Aku akan memotongkan hewan
fa inna laki bi awali qatratin taqturu min damiha, saksikan olehmu bahwa buatmu sejak dari awal tetesan darahnya yang dia jatuh alal ardi ke bumi Allah, ayyaghfirullahu, maka akan memohonkan ampun kepadamu, maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu masalah yang sudah terdahulu min dunubika, dari dosa-dosa. Pak, ketika kita mohon potong hewan korban, tolong hadir, saksikan oleh kita, kalau perlu pasang niat di dalam hati kita, Allahumma inna hadza minka wa ilaika fataqabbal qurbati ya udhiyati ya Allah. Ya Allah, ini semua dari aku kembalikan kepadamu, terimalah udhiyati, sembelihanku. Kita saksikan bersama bagaimana darah itu mengucur sambil bertakbir, oh Akbar, oh, bersihkan hati kita, karena di sana terdapat sarang-sarang penyakit yang luar biasa menghancurkan hidup kita. Serakah, toba, kadang-kadang sombong, kadang-kadang iri, kadang-kadang dengki, kadang-kadang ada dendam, kadang-kadang kita ini merasa hebat daripada yang lain. Ada khairun minhu, aku lebih hebat dari dia. Bahkan hatta seorang Islam pun jangan sampai di dalam dirinya ada merasa aku lebih berilmu daripada jamaah. Alhamdulillah. Saya mohon kepada Allah agar dihindarkan dari sifat ini. Kita sama-sama, apa yang saya miliki tidak dimiliki oleh Bapak, apa yang Bapak miliki itu tidak bisa saya miliki. Ada plus-minusnya, ada kelebihan masing-masing. Mudah-mudahan kita ikhlas semuanya Pak ya. Amin ya rabbal alamin. Saksikan olehmu ya Allah, bahwa mulai dari tetesan darah yang pertama Allah mengampuni semua dosa-dosa, maka juga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Faqalat kemudian bertanya Aisyah, ya Rasulullah. Nah, kalau dua kalimatnya lah, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Habib Allah, ya apalagi, pokoknya dua kalimat itu lah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Allah sosok amil mu'minina, apakah ini berlaku buat kita saja atau buat semua orang mukmin ya Rasulullah? Faqala alaihi salatu wassalam, Rasulullah ngendika menjawab, balana walil mu'minina, itu berlaku buat kita dan buat semua orang-orang yang beriman. Alhamdulillah. Bahkan ulama, ada ulama yang mengatakan belajar, nggak bisa korban yang gede, korban yang kecil. Insya Allah niatnya jaga sama niatnya. Walaupun tidak jadi umpama, kita cuma bisa beli entok loro, potong entoknya. Walaupun nggak jadi korban, tapi kita sudah belajar. Minimal Allah tahu niat kita. Ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam kobaran api, pakai ketapel, bukan didorong itu, pakai ketapel, gede, api sudah menyala, dilemparkan ke kobaran itu. Ada semut bawa satu butir air. Bagi semut kan bisa butiran air itu sektor, satu butir air. Lu sama konco-konco nih, sama teman-temannya ditertawakan, goblok. Gua pas butir itu gak bakal ada. Ber kamu, ngapain kamu bawa satu butir? Jawabnya, walaupun ini tidak bisa memadamkan api itu, minimal Allah tahu aku membela Nabi Allah. Itu contoh yang luar biasa. Ada entok, potong entok. Ada macam-macam entok. Kita belajar, namanya belajar dari dikit-dikit. Kecuali kalau sudah mampu belajar. Masih ada waktu ya? Berapa lama lagi? 10 menit.
Barangkali ada sesi tanya jawab. Ya, monggo alam bersawab. Ada yang mau bertanya? Silakan ibu-ibu boleh, bapak-bapak boleh. Di luar tema juga ada. Di luar tema juga ada apa? Oke, monggo. Ini ya, memang kita program itu silakan ke penelitian masuk. Kemudian ada beberapa bagian binatang itu mungkin dijual, misalnya kayak kepala sapi atau mungkin kulitnya, ini juga yang lainnya ya. Nah itu kira-kira bentuknya gimana Pak? Kalau memang langsung diambil dan dijual atas inisiatif panitia itu sebetulnya tidak boleh, karena sudah berkurang. Ambil kalau ngasih, tapi hilang kepalanya, jadi disiasatkan. Orang yang berkorban itu kan punya hak sepertinya ya, dari hewan korban. Minta izin saja sama yang boleh nggak? Jangan rundingan sama panitia, tapi rundingan sama yang punya hewan. Boleh nggak ini seandainya kulitnya kita manfaatkan, kita jual buat makan-makan panitia? Mereka bilang boleh, berarti itu jatah mereka yang diberikan kepada panitia. Mensiasatinya seperti itu. Padahal mereka tidak ambil sepertiganya, pasti ya sedikit saja. Gitu. Mensiasatinya begitulah. Kebanyakan para ulama sekarang ini dengan lafzul masail tidak membolehkan, tapi tidak sesakoh itu masih bisa disiasati. Kita kumpulkan para jamaah yang berkorban tadi, seandainya kalau mereka bilang nggak boleh, ya sudah, kita tidak boleh maksa. Makanya menyerahkan hewan korban plus akomodasi buat biayanya beli, buat ngombe-ngombe, ngopi, ya, begitu. Jadi dia apa asap awal. Ya. Jadi kalau misalnya adanya pemberi korban, kita tanya, Bu, Pak, apakah semuanya mau diambil seperti kulit atau kepala dan retak lagi? Nah, kalau memang mereka nggak terserahkan cuma kepada masjid, terserah masjid membuat apa? Nah, itu udah ada penyerahan. Ada penyerahan bagus, sudah bebas kita. Yang kedua, Ya. apakah kalau kita membeli hewan kurban, tawar menawar, apakah boleh tidak? Boleh. Boleh tawar menawar. Boleh. Bukannya kita beli hanya sekali tawar aja, karena kalau tawar menawar itu kayaknya Allah banget kita membeli hewan kurban, nah, kita bersedekah. Ini kayaknya pedagang kayaknya. Gini. Rasulullah itu pernah merusak apa? Takwai duit 2 dinar terus berikan 1 kambing. Gini ya Rasul berangkat. Sampai semua ini siap disuruh pinter-pinter, malah oleh kurban kambing. Dengan gemuk-gemuknya sama sesuai dengan kriteria Rasulullah. Begitu kurang, ketemu sama kawan yang lain. Apa beli ini? Aku lagi butuh di pasar udah bisa beli satu ya. Ya gimana ya? Ya udah, dibelilah 1 karena Rasulullah butuh 1 tadi kan, yang penting sesuai amanah. Begitu berapa harganya? Diberikan harga 2 dinar sama Rasulullah memberikan. Oke, dibawa pulang. Sampai di depan Rasulullah jujur, ya Rasul ini kambingnya, ini uangnya. Lu uang apa itu? Tadi dapat 2 ya Rasul. Terus dibeli sama kawan kita. Itu hakmu. Itu hak rezekimu. Yang dibutuhkan ya ini. Gitu. Jadi boleh saja sama, tapi jangan awal-awal temen. Tuh. Kalau nggak boleh nawar, kesempatan pedagang pasti tinggi-tinggi, tak boleh nawar. Ya sewajar. Ada lagi? Ya. Ini tadi saya hadis atau tadi. Kalau kamu pergi keluar membeli kurban, melangkah kan, tadi suruhnya ke Kemayoran kan, jalan kaki kita. Nah sekarang kan banyak yang menitipkan ke masjid berupa uang patungan gitu. Jadi yang keluar itu panitia masjid itu nyari ampunya. Nah itu pahalanya ke panitia atau ke yang kurban loh? Mereka kesini kan juga jalan kaki doang.
Insya Allah kalau kebaikan itu Pak, umpamanya si A nitip kebaikan, terus kita salurkan, maka pahala si A ini umpamanya 200 pahala, ini dikalikan 2 sama Allah. 200 buat yang ngasih, 200 buat yang kelola. Lah yang khusus itu hadis sore tidak dikurangi sama sekali. Itulah buat panitia yang menyalurkan pahala yang sama dengan orang yang berkorban. Sama ya. Jadi Sama. Lah yang khusus itu, lah yang khusus itu tidak dikurangi sedikit pun sama Allah. Yang penting ikhlas, ojo ngincer pahala, ojo ngincer akhirnya, ojo ngincer pahala. takutnya kan yang berkorban pahalanya pindah ke kita kan itu. Kasihan itu. Kita yang beli. Ada tambahan tapi 2 kali. Ada lagi? Gitu. Gitu. Akikah dulu atau kurban dulu? Kita lihat situasinya. Seandainya orang ini orang pas-pasan, seandainya orang ini orang pas-pasan, dan ketika dia punya uang pas 10 Dzulhijjah, dia mau akikah anaknya apa kurban dulu? Akikah dulu. Karena sesok belum tentu punya duit. Akikah dulu. Tapi kalau memang sudah biasa, ekonominya lumayan, tiap tahun itu bisa beli, dia kurban. Yang kedua, jangan akikah diri kita, karena ini kewajiban orang tua. Saya belum akikah, mendingan korban, karena kewajiban kita. Yang akikah kewajiban orang tua belum mampu, ya sudah putus kewajibannya, dan begitu ya situasinya itu aja Pak. Itu aja kok repot. Tapi kalau panitia penting pelor terpilihnya nggak boleh ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.